terdengar. Terdengar, sangat terdengar. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya sebenarnya sangat senang sekali bisa lolos pada tahap wawancara beasiswa LPDP kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Sudaryat. Saya biasa dipanggil Ridwan. Saya berumur 22 tahun dan merupakan fresh graduate lulusan tahun 2024 alumni jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya bekerja menjadi seorang praktisi pendidikan di Universitas Halim Sanusi Bandung sebagai staf akademik, di PT Belajar Riset Indonesia sebagai IT Support Akademik, serta aktif mengajar ngaji anak jalanan secara sukarela di organisasi Ngajaryu yang didirikan semenjak jadi mahasiswa. Selain itu, saya aktif membuka kelas private komputer bagi siswa SMA dan calon mahasiswa baru di Bandung. Seperti yang dapat Bapak Ibu lihat dari resume dan esai saya sangat tertarik pada bidang pendidikan agama Islam dan teknologi pembelajaran. Didorong dari pengalaman selama studi S1, khususnya topik tugas akhir yang berkaitan dengan media berbasis teknologi PAI, serta aplikasi dalam dunia pendidikan saat ini telah membuat saya menyadari adanya kesenjangan dalam pengetahuan yang saya miliki untuk kontribusi secara optimal. Oleh karena itu, saya percaya bahwa melanjutkan studi magister PAI akan membekali saya dengan pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan untuk berkontribusi pendidik. Itu saja perkenalan diri singkatnya, Bapak. Baik, terima kasih Saudara Ridwan. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara merupakan lulusan Prodi S1, Prodi PAI, S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia, betul ya? Betul, Bapak. Selama di kampus dengan Prodi PAI dari UPI tersebut, apa yang sudah saudara lakukan? Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Selama menjadi mahasiswa, saya aktif berkontribusi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Pada ranah akademik, saya ikut berbagai macam lomba. Salah satunya fokus lomba saya itu di lomba program kreativitas mahasiswa. Pada tahun 2021, Alhamdulillah, lomba yang saya ikuti pada program kreativitas mahasiswa pada skema pengabdian masyarakat dapat didanai dan masuk ke ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Universitas Sumatera Utara dengan mengangkat ide gagasan yaitu membantu sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan teknologi yang kita namai Easy Library. Sehingga sekolah yang berada di pedesaan di Kabupaten Garut, mitra kami pengabdian pada saat itu, bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dan itu diapresiasi dan mendapatkan hibah melalui program kreativitas mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 2022, saya aktif berkontribusi lintas disiplin ilmu dengan menginisiasi program Pondok Inspirasi untuk membantu permasalahan kenakalan remaja di sekolah SMP yang ada di Kabupaten Bandung. Ide gagasan ini juga mendapatkan hibah atau pendanaan dari program kreativitas mahasiswa. Kemudian pada tahun 2022 juga, saya bersama kedua teman saya mendirikan Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Garut dan menjadi ketua yang memimpin 50 Gen Z Kabupaten Garut untuk melaksanakan berbagai aksi kolaborasi sosial dan pendidikan seperti kegiatan penyuluhan anti-bullying di 3 sekolah, memberikan beasiswa untuk belajar bahasa Inggris kepada 50 siswa yang berada di pedesaan, aksi bersih-bersih sungai bersama warga dan pegiat lalu ikut turut membantu vaksinasi polio bersama Puskesmas Karangpawitan dan kegiatan lainnya. Kemudian pada tahun ketiga kuliah, saya dan tim juga mendirikan Ngajaryu, suatu organisasi sosial pendidikan di Bandung yang membantu 55 anak jalanan di Tol Pasir Koja Kota Bandung dan akan terus bertumbuh jumlahnya untuk belajar agama dan keterampilan. Dan pada tahun 2024, kami bersama teman-teman saya mendirikan IPA Inspiring Forum sebagai wadah kolaborasi inovasi mahasiswa pendidikan agama Islam UPI. Adanya IPA Inspiring Forum itu melahirkan inovasi dan kolaborasi dari mahasiswa dan dosen dan pengabdian masyarakat. Salah satunya itu diajukan melalui PKM juga dan alhamdulillah lolos didanai dan melaju kepada ajang
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Selain kontribusi di organisasi sosial, adapun organisasi lainnya, saya juga ikut banyak kegiatan riset. Salah satu riset yang sudah terpublikasi yaitu pada tahun 2024 ada Smart Village Synergity yang yang dipublis lewat jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Kemudian pada tahun 2023 dengan judul Pendidikan Agama Islam dan Pembangunan Karakter Siswa Sekolah Dasar, Studi Eksplorasi pada Jurnal Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kemudian pada tahun 2022 hasil dari Pekan Program Kreativitas Mahasiswa yang masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dengan judul artikelnya yaitu Utilization of Electronic Community Library as a Local Based Digital Library in Optimizing Learning Research pada jurnal IJOMAR, Indonesian Journal of Multidisciplinary Research. Di tahun yang sama, saya menerbitkan dua artikel yaitu Rancang Bangun Jaringan Hotspot dan Religious Literature Fighting. Seperti itu Bapak untuk jawaban dari pertanyaannya. Dari apa yang sudah saudara paparkan itu, apakah keberjalanannya masih dilakukan sampai saat ini? Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk keberjalanan mungkin dari organisasi sosial Bapak, apakah betul seperti itu Pak? Ya, yang sudah saudara tadi sebutkan. Baik, untuk yang sudah saya sebutkan tadi, untuk yang masih aktif pada saat ini, itu saya masih aktif sebagai sukarelawan di organisasi sosial Ngajariu, yang sampai saat ini setiap minggu kami melakukan pembelajaran kepada anak-anak tersebut. Kemudian saya juga masih aktif sebagai Dewan Kehormatan di Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Garut. Itu mungkin Bapak yang masih Sisa aktif. yang lainnya yang sudah disebutkan tadi apa Oh, lagi ya? Em, Penggagas beberapa komunitas itu ya apakah masih dilakukan juga sampai saat ini? untuk komunitasnya sendiri masih berlangsung Bapak sampai sekarang. Adapun yang masih saya ikut berkontribusi aktif hanya di dua organisasi yaitu Ngajariu sama Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Garut Bapak. Baik, sebentar. Sesi sekolah. Jabar Zilenial. Terus, iya, sebentar. Hmm. Oke, berarti saudara tadi pastikan bahwa sampai saat ini masih aktif ya di beberapa organisasi yang telah disebutkan begitu. Betul Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut saudara, apakah komunikasi itu penting? Mengapa? Baik Bapak. Komunikasi menurut saya pribadi itu suatu hal yang sangat penting. Kenapa komunikasi itu adalah suatu soft skill yang sangat penting? Karena dengan komunikasi kita bisa menyampaikan ide, gagasan yang kita pikirkan terhadap suatu masalah yang ada di masyarakat, sehingga inti dari komunikasi itu sendiri itu untuk menyamakan persepsi kita, sehingga dampaknya itu ketika apa yang atau seseorang yang kita ajak komunikasi itu mengerti tentang apa gagasan yang kita lakukan, hal yang positifnya itu mereka bisa ikut turut berkolaborasi, sehingga menciptakan sinergi yang positif untuk memberikan dampak yang lebih lanjut, khususnya dalam kegiatan kolaborasi aksi sosial seperti itu, Bapak. Apakah komunikasi itu hanya dipakai dalam organisasi yang sudah saudara gagas dan rancang? Apakah aspek yang lain tidak butuh komunikasi? Ya, baik, Bapak. Untuk komunikasi sendiri itu sangat penting kita pakai di segala ranah kehidupan. Karena ada hari tanpa kita melakukan komunikasi, baik yang kita lakukan secara formal maupun non-formal secara sehari-hari kepada teman, pada orang tua,
ataupun kepada guru kita di sekolah. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana agar komunikasi dapat dikatakan efektif dan baik itu? Baik, untuk komunikasi dikatakan efektif dan baik itu yang pertama informasi yang kita sampaikan itu harus jelas terlebih dahulu kita pahami sehingga faktor yang kedua ketika kita menyampaikan informasi yang kita komunikasikan kepada orang ataupun banyak orang itu bisa diterima dengan baik itu Bapak seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam satu waktu yang bersamaan antara tugas pekerjaan, belajar, dan pengabdian atau kompetisi secara bersama-sama perlu diselesaikan dalam waktu satu hari. Bagaimana saudara akan menyelesaikannya? Mohon maaf Bapak, jaringannya barangkali ada kendala yang saya terima terjadi Dalam satu waktu yang diskoneksi untuk bersamaan apa yang antara tugas ditanyakannya sebelumnya. pekerjaan, belajar, dan pengabdian atau kompetensi secara bersama-sama perlu diselesaikan dalam waktu satu hari. Bagaimana saudara akan menyelesaikannya? Nah, baik Bapak, untuk tugas yang harus diselesaikan dalam hari yang sama, yang biasa saya lakukan adalah melakukan manajerial dari apa yang harus saya kerjakan. Sebelum adanya deadline atau tenggat waktu dari tugas yang diberikan pada kita, saya biasanya melakukan eh, pencatatan terlebih dahulu. Biasanya saya mencatat di aplikasi Notion untuk bisa melihat apa yang harus saya selesaikan di hari ini, sehingga eh, semua pekerjaan yang diamanahkan kepada saya itu bisa selesai. Dan yang kedua, jika pekerjaan yang ada pada hari ini itu sangat menumpuk, kita bisa mengurutkan atau mensortir berdasarkan dari prioritas ataupun urgensi dari tugas yang diberikan kepada kita. Jika memang tetap tidak bisa kita kerjakan, langkah yang terakhir kita bisa komunikasikan kepada rekan sejawat kita, kepada rekan tim kita, jika kita memang sudah kewalahan akan tugas yang bisa kita selesaikan hari ini. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, apabila dalam tim ada anggota yang berkhianat dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana saudara akan mengatasinya? Baik, pertanyaan tersebut saya alami, Bapak, ketika saya menjadi mahasiswa dan menggagas tim untuk melakukan kompetisi program kreativitas mahasiswa. Saya mengalami hal seperti yang Bapak tanyakan, yang saya lakukan dan yang saya pelajari dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, kita harus tetap berpikiran positif untuk tabayun kalau dalam bahasa pendidikan agama Islam, untuk kita mengkonfirmasi alasan dari kenapa mereka kalau misalkan mengkhianati dari sana itu artinya tidak mengerjakan tugas yang sudah kita serahkan atau yang sudah kita amanahkan, kita bisa coba tanyakan terlebih dahulu. Dan sebagai ketua tim pada saat itu, saya tidak menanyakan pada saat tenggat waktu pekerjaan yang sudah diberikan amanahnya. Tapi jauh-jauh hari saya melakukan pengingat kepada dia apabila ada satu hal insidental yang memang tidak bisa dia kerjakan pada hari itu, kita sebagai tim bisa mensupport hal seperti itu. Namun jika memang ternyata dia sudah menolak ataupun tidak mau ikut campur terhadap apa yang kita lakukan bersama tim, kita lakukan briefing ataupun brainstorming terkait bagaimana kita bekerja sama dan lain sebagainya. Dan di dalam hal brainstorming tersebut, salah satu yang saya
sebagai pada waktu Hakim sampaikan, jika ada sesuatu yang memang tidak amanah ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita kerjasamakan, kita akan melakukan tabayun, dan jika 3 kali kita sudah melakukan konfirmasi adapun dia tidak menjawab, kita akan melakukan langkah yang konfront, kita akan melakukan langkah nyata di mana kita akan secara langsung menggantikan dia dengan anggota baru, sehingga tujuan dari keberjalanan tim itu akan tetap berlanjut tanpa mengurangi esensi dari keluarnya orang tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pada satu kesempatan, pimpinan saudara bekerja mengamanatkan 5 proyek sekaligus. Apakah saudara akan terima dan jalankan? Baik, Bapak. Eh, Jika pimpinan mempercayakan 5 proyek sekaligus, itu ada indikasi bahwa yang pertama kita sangat kompeten, dan yang kedua kita sangat dipercayai, dan kita sangat amanah dalam menjalankan tugas. Adapun untuk diterima atau tidaknya, balik lagi ke tugas dan pokok apa yang kita kerjakan selaku pekerja. Kalau dalam hal ini saya bekerja sebagai staf akademik, jika itu masih dalam ruang lingkup saya dan memang saya bisa kerjakan, saya akan terima semua pekerjaan tersebut. Adapun Terus kalau jika kalau nggak di luar ruang lingkup, apakah tetap akan dilaksanakan? baik, itu saya alami di pekerjaan yang saya lakukan sekarang, Bapak. Eh, Amanah dari pimpinan, saya harus melakukan tugas dari bagian kemahasiswaan, padahal saya bukan bagian dari kemahasiswaan, tapi bagian dari akademik. Saya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pimpinan untuk kita berkumpul bersama dengan bagian kemahasiswaan. Adapun tugas yang diberikan kepada saya itu apakah memang tidak bisa dikerjakan, dalam hal ini kita ikut membantu divisi lain untuk mengerjakan tugasnya karena kewalahan. Kalau misalkan seperti itu, dan memang pekerjaan saya sedang longgar, saya insya Allah bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun jika memang kondisi saya kewalahan dengan tugas yang sudah diberikan, saya akan memberikan keterangan bahwa saya tidak bisa mengerjakan, dan mungkin akan memberikan solusi untuk pekerjaan tersebut jikalau misalkan urgensinya itu sangat tinggi. Seperti itu, Bapak. Tadi saudara banyak mengatakan bahwa saat ini sedang berposisi bekerja di universitas yang saudara tadi sebutkan gitu ya. Dari yang sudah dilaksanakan itu, Ya, dari pekerjaan yang sudah saudara lakukan itu, apa yang sekiranya menjadi bisa dibanggakan dari pekerjaan saudara tersebut sampai saat ini? Sudah apa saja yang dilakukan? baik, Bapak. Ketika saya masuk pada waktu itu terjadi adanya eh, misinformasi dan kegagalan sistem data untuk sistem akademik yang ada di internal kampus sendiri. Karena pada waktu itu terjadi kekacauan dalam data internal di kampus dengan pusat itu terjadi tidak terjadinya disin atau tidak terjadinya sinkronisasi, alias datanya itu tidak valid dengan yang ada di PDDikti. Salah satu yang saya banggakan itu saya bisa menyelesaikan tugas yang pada waktu itu saya yang baru masuk di sana, dan pada waktu itu saya bukan berasal dari linearitas jurusan yang bisa menanggung hal itu. Saya ikut turut membantu dan memberikan solusi, dan alhamdulillah sekarang masalahnya sudah terselesaikan. Kemudian yang kedua, Bapak, pada waktu sekarang kemahasiswaan itu sedang di bagian Universitas Salim Sanusi sedang eh, mengadakan sistem PKM universitas. Alhamdulillah berbekal pengalaman di universitas saya sebelumnya, saya bisa memberikan suatu inovasi dan kontribusi baru berupa PKM Center yang sebelumnya tidak ada, dan alhamdulillahnya adanya peningkatan pelamar yang sebelumnya hanya 3 kelompok, sekarang alhamdulillah ada 50 kelompok berdasarkan eh, inisiasi dari
kerjasama juga Bapak Ibu bersama tim kemahasiswaan dan serta himpunan saat ini. Seperti itu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Bentar. Oke. Selanjutnya, pada satu kesempatan, ini udah ya, sorry. Menurut pendapat saudara, bagaimana seorang pemimpin yang baik itu? Menurut pendapat saudara, bagaimana seorang pemimpin yang baik itu? Baik, terima kasih. Berdasarkan memimpin sebuah organisasi sosial dan sebuah organisasi formal di bidang kependidikan, pemimpin yang baik itu saya ada dua hal, Bapak. Yang pertama itu yang jadi tujuan untuk organisasi tersebut, pemimpin bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jika organisasi tersebut mempunyai tujuan untuk berdampak, membantu lingkungan sekitarnya, masyarakatnya yang mempunyai keterbatasan, organisasi sosial itu bisa mencapai hal tersebut. Itu yang pertama, pemimpin yang baik seperti itu. Yang kedua, pemimpin yang baik itu seperti yang dikatakan dan menjadi pedoman di bidang pendidikan dari Kiai Haji Dewan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana pemimpin itu jika di depan harus memberikan contoh yang baik, jika di tengah ikut membantu, mensupport, jika di belakang. Seperti itu, Bapak. Oke, selanjutnya, pekerjaan akan lekas selesai dikerjakan sendiri ketimbang dilakukan bersama-sama. Menurut saudara, apakah setuju pernyataan demikian? Baik, Bapak. Untuk pertanyaan demikian, itu sangat saya alami, baik sebagai mahasiswa ataupun sekarang. Dalam satu hal, pekerjaan, pekerjaan itu bisa diselesaikan karena kegesitan kita, kegigihan kita, karena keilmuan kita. Tapi jika dikerjakan sama orang lain, itu bisa menjadi lambat dan lama untuk diselesaikannya. Ini saya mau menjawab tergantung pekerjaannya, Bapak. Jadi, ketika memang pekerjaannya itu kan untuk kita kerjakan dan memang hanya bisa kita saja yang mengerjakan hal itu sudah sepatutnya kita kerjakan. Adapun jika tujuan dari pekerjaan itu untuk bersinergi dengan tim, untuk kolaborasi dengan kerjasama tim, lambat itu lebih baik daripada cepat, tapi kerjanya sendirian. Itu yang saya alami ketika menggagas tim di PKM. Karena pada waktu itu saya sangat kewalahan karena tugas, karena saya berpikir semua tugas itu bisa saya kerjakan dengan cepat, dan ternyata itu suatu jawaban yang keliru. Kondisi seperti adanya tim itu, kita bisa berkolaborasi, memberikan beban satu sama lain, dan itu adalah esensi dari sebuah organisasi atau kerjasama tim itu sendiri, Bapak. Oke, baik. Selanjutnya, apakah diperlukan kerjasama dalam tim? Mengapa demikian? Baik, Bapak. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kerjasama tim itu sangat penting dan harus ada dalam tim, karena yang pertama itu bukan bekerja sendiri, tapi bekerja bersama. Makanya dari itu namanya kerja tim, bukan kerja sendiri. Dan alasan yang kedua berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika kita mengerjakan sesuatu yang memang kita anggap itu kita sanggup, itu itu menjadi suatu hal yang sangat membanggakan. Terkadang egoisme sendiri itu eh, berpikir seperti itu.
Namun setelah kita mengerjakan sesuatu yang banyak, baik menerima pemimpinnya, itu bukan suatu yang dikatakan namanya kerja sama tim. Karena kerja sama tim itu adalah kerja semuanya bekerja seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Bila dalam pengembaraan tugas ada pekerjaan yang tidak tercapai atau selesai, bagaimana saudara dalam menghadapi soalan tersebut? Baik, Bapak. Jika sudah terlanjur ada pekerjaan yang lewat deadline-nya atau tenggat waktunya yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik, dengan kemampuan kita, evaluasi yang sudah saya kerjakan sebelumnya, dengan proses di mana ketika kita menerima pekerjaan itu, kita catat. Salah satunya yang saya lakukan adalah mencatat di Notion untuk pekerjaan yang harus kita lakukan, sehingga harapannya nggak ada kasus seperti hal itu, karena ketika kita sedang luang waktu atau sedang rehat, kita bisa mengecek pekerjaan apa yang sekiranya itu tenggat waktunya sudah dekat. Jika hal tersebut sudah memang menjadi terlanjur untuk memang tidak bisa dikerjakan sama kita, alangkah lebih baiknya hal itu bisa dikomunikasikan dulu kepada pimpinan kalau kita sebagai anggota. Kalau kita sebagai pimpinan, alangkah itu bisa dikomunikasikan juga kepada anggota. Karena komunikasi itu sangat penting dalam kerja sama tim. Dan ketiga, ketika sudah melakukan hal tersebut dan ternyata tetap tidak bisa dikerjakan dengan baik, yang terakhir yang bisa saya lakukan yaitu evaluasi. Evaluasi di mana dan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena melalui proses yang saya lakukan dari mulai pencatatan, pengingatan dari adanya tugas tersebut, kemudian jika kita kewalahan, kita komunikasikan kepada anggota kita atau kepada pimpinan kita, tetap hal itu tidak bisa dikerjakan dengan baik, itu harus dicari apa masalahnya. Atau misalkan masalahnya itu karena memang kita, mohon maaf, Bapak, maruk mau melaksanakan semua tugas, dan melupakan batasan dari diri kita, dan itu harus menjadi evaluasi kita di masa mendatang. Seperti itu, Bapak. Agar hal tersebut tidak terulang lagi. Baik, terima kasih. Bentar. Oke, selanjutnya jelaskan kepada kami, menurut saudara, apa yang menjadi diri berbeda dengan orang lain. Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Yang menjadi pembeda antara saya pribadi dengan calon awardee lain, saya selalu percaya bahwa hidup ini adalah tentang proses dan ketekunan. Dulu ketika saya masih kelas 7 SMP, saya sangat ingin sekali membuat orang tua saya bangga dengan meraih ranking 1. Karena memang berdasarkan perjalanan akademik saya sebelum kelas 7 SMP, saya merupakan siswa yang bisa dikatakan tidak pernah masuk 10 besar sekalipun, Bapak. Tapi keinginan hal tersebut membuat saya punya ambisi dan saya coba untuk belajar pada kelas 7 semester 1. Namun kenyataannya saya gagal mencapainya di semester pertama. Meski begitu, saya tidak menyerah, saya nggak mau menyerah. Saya terus berusaha
mengorbankan waktu bermain untuk belajar lebih keras. Dan pada akhirnya, alhamdulillah, berkat kerja dan doa dari orang tua juga, saya bisa berhasil ranking 1 pada kelas 7 semester 2 sampai lulus pada waktu itu berturut-turut. Dari pengalaman itu saya belajar banyak tentang pentingnya ketekunan dan bangkit dari kegagalan. Kemudian sebagai praktisi pendidikan agama Islam, saya mempunyai kelebihan dengan keterampilan yang saya punya, yaitu 5 sertifikasi internasional dan 1 sertifikasi nasional yang mengakui keahlian saya di bidang teknologi. Selain itu, saya juga merasa penting untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ketika menjadi mahasiswa, saya menginisiasi bersama teman-teman saya beberapa organisasi sosial seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada Jabar Bergerak Zilenial, Kabupaten Garut, dan Ngajar Yuk yang bertujuan untuk membantu anak-anak di daerah atau yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Rasanya senang dan bahagia bisa memberikan dampak yang positif bagi mereka semua. Dan yang terakhir, saya juga nggak ragu, Bapak, untuk mengorbankan banyak hal demi mengembangkan diri saya pribadi. Saya pernah menjual motor impian saya pada waktu itu hanya untuk bisa mondok di pesantren, tahfidz, dan menyesalkan hafalan pada waktu itu. Itu suatu keputusan yang sangat besar bagi saya pribadi, tapi saya merasa itu langkah yang sangat tepat untuk memperkuat diri saya pribadi dan spiritual saya pribadi. Terus, semua pengalaman ini dari kegagalan yang saya hadapi hingga keputusan yang besar yang saya ambil pada saat itu membuat saya semakin yakin kalau pendidikan yang baik itu bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Dengan menjadi dosen adalah cara terbaik untuk saya bisa terus belajar, berkembang, dan berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam agar terciptanya generasi yang tidak hanya cerdas, Bapak, tetapi juga berakhlak dan beradab. Itu mungkin Bapak pembeda dari peserta lain. Saudara saat ini berposisi sebagai dosen. Untuk saat ini saya bukan berposisi sebagai dosen, Bapak. Berarti tadi yang disebutkan itu adalah baru harapan begitu ya, Betul, dosen. Bapak. Keinginan saya setelah S2 seperti Memang apa yang saudara ketahui untuk bisa menjadi dosen? untuk menjadi dosen yang saya ketahui sejauh ini di lingkungan kampus tempat saya bekerja, salah satu syarat secara administratifnya yang pertama harus mempunyai gelar atau jenjang pendidikan minimal S2 atau S3. Kemudian dalam satu hal sisi yang lain yang mungkin mungkin bukan suatu syarat yang administratif, yaitu dosen itu harus mempunyai jiwa jiwa mengajar, jiwa meneliti, dan jiwa mengabdi. Seperti itu, Bapak. Di tempat kampus saudara saat ini bekerja, apakah sudah ada prodi yang linear seperti saudara? Baik, Bapak. Untuk prodi secara khusus itu belum ada, Bapak. Namun untuk dosen PAI itu sudah ada, Bapak. Untuk mata kuliah dasar umum. Seperti itu. Sudah ada apa maksudnya? Sudah ada divisi untuk mata kuliah dasar umum untuk dosen MKDU, Bapak. MKWU kalau di UPI. Oke, baik. Kita tadi tadi kembali saudara katakan persyaratan dalam lingkup kemampuan dosen di kampus saudara tersebut yang sudah dipaparkan. Pertanyaan saya maksud adalah eh, apa yang saudara ketahui, kompetensi apa yang perlu diperlukan bagi seorang dosen secara umum general? Baik, Bapak. Untuk kompetensi dari dosen itu sendiri, mungkin dari tugas itu untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, langsung dosen mempunyai kemampuan di mana mereka harus bisa mengajar dan yang tak kalah penting itu belajar secara terus-menerus karena dalam Tridharma perguruan tinggi dosen itu harus mengajar
Yang kedua, melakukan riset, Bapak. Otomatis secara langsung dosen itu harus sedikitnya memahami tentang metodologi penulisan dan mempunyai karya ilmiah. Kemudian, tidak lupa juga dosen mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dosen harus punya empati, dosen harus punya mata yang bisa melihat apa yang mereka lakukan dalam posisinya sebagai dosen untuk berkontribusi secara sosial untuk berdampak seperti itu, Bapak. Sebutkan undang-undang yang menyebut kompetensi mengenai dosen. Eh, Mohon maaf, mungkin Bapak untuk undang-undang sejauh ini saya belum mencari, namun untuk kedepannya saya akan pelajari terkait apa yang barusan Bapak tanyakan untuk saya gali lebih dalam lagi, Bapak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu Hmm. undang-undangnya. Ah, baik, Pak. Terima kasih informasinya. Kemudian menurut saudara, apakah pentingnya bersosialisasi? Baik, Bapak. Bersosialisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari makhluk hidup, Bapak. Karena pada fitrahnya, pada asalnya, i- hidup tidak sendirian. Salah satunya manusia itu hidup berpasangan. Dengan kita mempunyai kompetensi atau kita bisa bersosialisasi, itu memudahkan kita sebagai makhluk hidup atau manusia untuk melakukan hidupnya sendiri. Seperti itu, Bapak. Kemudian apa gunanya berorganisasi? Baik, untuk berorganisasi, salah satu hal yang saya alami sendiri berdasarkan pengalaman saya pribadi, salah satu fungsi dari organisasi itu, yang pertama, saya yang awalnya hanya bisa melakukan kontribusi atau mengajar, misalkan ya Bapak, mengajar satu, dua, atau tiga anak jalanan yang belum bisa mengaji, dan bahkan pada waktu itu mereka ditolak untuk mengaji di lingkungannya karena, mohon maaf gitu Bapak, karena kondisi fisik mereka yang kurang sedap dan lain sebagainya. Awalnya tiga, dengan berorganisasi, dengan berkolaborasi lewat organisasi, dari yang tiga itu bisa mencapai puluhan anak jalanan yang bisa kita berikan dampaknya. Itu salah satu benefit di mana kita bisa bisa menyelesaikan sesuatu yang lebih besar secara jumlah dan sesuatu yang kalau kita sendirian itu tidak bisa kita lakukan. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, bila saudara telah melakukan pekerjaan seoptimal mungkin, namun pada nyatanya tidak ada satu orang pun yang mengapresiasi, apa dan bagaimana saudara menyikapinya? Baik, Bapak. Jika saya sudah melakukan pekerjaan secara optimal dan itu merupakan tanggung jawab saya untuk saat ini dan mungkin ke depannya, saya mempunyai kepribadian di mana saya tidak mengharapkan sesuatu yang memang bukan seharusnya kita dapatkan. Karena menurut saya, apresiasi adalah suatu hal yang memang bagi saya pribadi, suatu hal yang memang bukan kebutuhan. Sehingga ketika kita sudah mengerjakan sesuatu secara optimal dan dengan baik, dan kita tidak diapresiasi, dan pekerjaan itu adalah amanah kita dan sudah kita terima amanahnya, itu tidak menjadi suatu dilematis kepada diri saya karena saya tidak menganggap itu suatu kebutuhan. Dan asas prinsip hidup saya itu jika saya bekerja, pekerjaan atau bekerja kita itu adalah ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan dengan dasar niat ikhlas dan sudah optimal, itu suatu hal yang sudah sangat cukup bagi saya pribadi untuk tidak mengharapkan hal-hal lainnya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya,
Apa makna prestasi menurut saudara? Baik, Bapak. Untuk prestasi sendiri bagi saya pribadi adalah suatu hal pencapaian, suatu hal di mana kita bisa menggapai sesuatu. Sehingga bagi saya prestasi itu sebenarnya bukan sekedar tujuan akhir, Bapak. Prestasi itu sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran dan tantangan. Setiap pencapaian yang saya raih menjadi motivasi untuk saya terus berkembang dan berikan yang terbaik untuk diri saya pribadi sendiri. Dan prestasi juga merupakan bentuk tanggung jawab saya pribadi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena saya hidup di masyarakat, saya selalu percaya pada satu kalimat yang menyebutkan kalau tadi jika saya bekerja adalah ibadah, kalau dalam posisi saya sebagai mahasiswa, jika bekerja adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Dengan terus berprestasi, saya dapat menginspirasi orang lain untuk meraih potensi terbaik mereka. Selain itu, prestasi juga dapat membuka peluang untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Contohnya, saya sangat bangga satu prestasi kerja saya selama menjadi mahasiswa dengan berhasil mementori atau mendampingi sejumlah mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia dari beragam prodi dan jurusan untuk mengikuti kompetisi program kreativitas mahasiswa dari tahun 2022 sampai 2024 hingga capaiannya itu ada 12 tim yang mendapatkan pendanaan dan 4 tim yang alhamdulillah masuk lolos ke tahap timnas dan mendapatkan penghargaan. Saya sangat merasa sangat termotivasi ketika melihat mereka berhasil dan berdampak melalui program yang mereka inginkan. Saya belajar bahwa setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda dan dengan memberikan bimbingan yang tepat, kita dapat membantu mereka menemukan kekuatan dan mengatasi kelemahan mereka. Disinilah prestasi menjadi motivasi jangka panjang untuk terus berkontribusi, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi diri saya pribadi ataupun dampak untuk orang lain secara lebih luasnya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, dari potensi yang saudara miliki maupun kehidupan yang dijalani hingga hari ini, apa mimpi besar saudara yang sampai sekarang belum terwujud dan bagaimana saudara akan mewujudkannya? Baik, Bapak. Salah satu mimpi besar dalam hidup saya adalah mewujudkan impian dari orang tua saya pribadi, di mana orang tua saya bermimpi atau mempunyai cita-cita anaknya itu bisa menjadi seorang pendidik, baik itu menjadi guru secara formal dan dosen. Adapun yang dicita-citakan orang tua saya, yaitu ingin anaknya menjadi seorang PNS, Bapak, dalam satuan pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi. Dan itu suatu impian yang sampai saat ini belum tercapai dan salah satu langkah yang saya lakukan itu dengan melanjutkan S2 itu salah satu langkah dan niat saya untuk tulus mengejar apa yang diimpikan oleh orang tua saya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti itu mimpi saudara yang sampai saat ini belum tercapai dan masih dalam proses ya. Betul, Bapak. Oke, baik. Berikutnya, mengapa saudara pilih prodi S2 PAIUP sebagai tujuan studi pada jenjang magister? Baik, Bapak. Saya memilih prodi UPI pada jenjang magister di atau pada jurusan pendidikan agama Islam. Alasan utama saya yang pertama, UPI itu menjadi kampus yang memiliki kekuatan utama dalam integrasi, khususnya dalam PAI-nya, integrasi pendidikan berbasis teknologi dan inovasi pedagogis, dan sebagai salah satu perguruan tinggi dan terbaik di Indonesia.
Selain itu, UPI juga tidak hanya unggul dalam pengembangan kurikulum dan riset pendidikan, tetapi juga dalam penerapan teknologi pembelajaran. Dan yang paling penting, hal ini sejalan dengan fokus kontribusi saya, yaitu mengembangkan pendekatan baru dalam pembelajaran PAI berbasis teknologi, serta mendampingi guru PAI dalam meningkatkan literasi digital mereka. Selain itu, lokasi UPI di Bandung juga memungkinkan saya untuk melanjutkan inisiatif pengabdian masyarakat di organisasi sosial yang sudah saya inisiasi sejak saya waktu jadi mahasiswa. Selain itu, alasan lainnya karena saya telah membangun relasi dan kolaborasi riset dengan dosen program Magister PAI, yaitu Dr. Muhammad Iman Firmansyah, SPDI MAG, yang memiliki fokus penelitian pada pengembangan model pembelajaran PAI berbasis karakter dan moderasi beragama. Dan salah satu karya ilmiah yang terpublis itu hasil dari kolaborasi kami, saya dan Pak Dr. Muhammad Iman ketika menjadi mahasiswa. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan dosen PAI UPI, yaitu Bapak Ahmad Fakihudin MPD, yang fokus penelitiannya itu meneliti pengembangan dan implementasi media pembelajaran berbasis digital dalam pendidikan agama Islam yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI guna meningkatkan kualitas pendidikan serta mempersiapkan pembelajaran PAI untuk menghadapi era digital. Relasi akademik dengan kedua dosen tersebut memperkuat dan mempermudah saya dalam mendalami penelitian S2 nantinya. Seperti itu, Bapak. Berarti nggak mau pilih PAI di UIN gitu yang bagus, UIN Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Jati, tidak pilih ke sana. Baik, Bapak. Eh, saya menjadikan UPI menjadi alasan utama karena kemudahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, adanya relasi dan kolaborasi riset yang pernah dilakukan sebelumnya, dan kita juga sudah mengobrol bersama untuk topik tesisnya, dan kebetulan yang memberikan dorongan untuk terus lanjut S2 juga salah satunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Iman Firmansyah, sehingga itu memudahkan saya untuk melakukan pembelajaran secara optimal, dan yang tidak kalah penting dari kontribusi yang saya ingin lakukan itu sangat didukung ketika saya berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti itu, Bapak. Tadi saudara katakan dua dosen ahli begitu yang sudah eh, berkolaborasi kait utamanya dengan penelitian maupun kolaborasi dalam hal lain gitu ya. Kemudian saudara mungkin bisa paparkan apa kaitan hubungannya dengan Dr. Wina Nurhayati Praja. Baik, Bapak. Eh, untuk kaitannya dengan Dr. Wina Nurhayati Praja MPD, eh, bagi saya itu adalah seseorang yang bisa saya katakan ibu dari ketika saya menjadi mahasiswa di UPI. Karena pada waktu itu saya melakukan membuat suatu program kreativitas mahasiswa dibimbing langsung oleh beliau, dan alhamdulillahnya sampai ke tahap PIMNAS, dan tidak lepas begitu saja saya dididik untuk berkembang bersama beliau, bersama lintas jurusan fakultas yang saya tempati, untuk bisa menjadi seorang peneliti, membantu penelitian beliau selama S1. Dan hal yang terakhir, beliau juga yang paling dekat, kalau bisa dikatakan, yang paling tahu saya ketika menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti itu, Bapak. Terus kenapa eh, tidak dua dosen sebelumnya yang sudah saudara sebutkan, Pak Dr. Iman dengan Pak Fakihudin sebagai istilahnya pengaju dari perekomendasi dari saudara memajukan atau mengapply beasiswa LPDP. Mengapa tidak dua dosen tersebut? Salah satunya mungkin. Bapak, awalnya saya mengajukan surat rekomendasi kepada dua dosen tersebut, dan alhamdulillah sudah mereka bersedia. Namun pada akhirnya saya berpikir bahwa
yang mereka tahu di sebagai saya sebagai mahasiswa itu yang mereka tahu itu hanya ketika saya di prodi, ketika saya berada di ilmu pendidikan agama Islam khususnya di jurusan tersebut ketika belajar dan prestasi lainnya. Yang paling tahu tentang kepribadian saya, yang paling tahu bagaimana kerja keras saya, yang paling banyak berdekatan atau berkolaborasi itu bersama Dr. Wina Nurhayati Praja, sehingga bagi saya alangkah lebih tepatnya orang yang paling tahu eh, saya dan orang yang paling tahu kekurangan saya itu bisa memberikan untuk lanjut studi seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja memang keunggulan dari prodi PAI S2 di UPI? Baik, Bapak. Untuk keunggulan dari prodi pendidikan agama Islam itu sendiri, yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari Prodi PAI itu sendiri mempunyai kekuatan utama khususnya dalam kaitannya kontribusi saya untuk meningkatkan literasi digital atau literasi teknologi untuk guru-guru PAI, karena dalam mata kuliah yang disediakan oleh Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam UPI itu mencantumkan kompetensi salah satunya untuk kaitannya tentang literasi teknologi dan kemampuan riset yang mendalam seperti itu, Bapak. Coba sebutkan apa mata kuliahnya, apa saja yang akan ditempuh pada jenjang magister prodi PAI S2 di UPI. Baik, Bapak. Untuk mata kuliahnya sejauh yang saya pernah baca atau pernah riset itu ada 35 AS Bapak yang saya pernah baca. Mungkin bisa Apa saja dikoreksi jika sebutkan? yang pertama itu ada mata kuliah yang menunjang penelitian saya ke depannya yaitu kajian model pembelajaran PAI, ada kajian Hmm, kurikulum PAI, ada hmm, kajian pedagogik spiritual, hmm. pendekatan studi Islam, kajian materi PAI dan proposal penelitian atau proyek. Adapun mata kuliah yang seperti yang saya sebutkan tadi, meningkatkan dari pengetahuan dan keterampilan saya, yaitu mengambil literasi sains, literasi teknologi, berpikir tingkat tinggi, keterampilan berkomunikasi, dan yang terakhir yaitu statistika terapan, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, selama studi kuliah, apa saja yang nantinya saudara akan lakukan? Baik, Bapak. Untuk apa yang saya akan lakukan selama nanti jika diterima beasiswa LPDP di jenjang pasca sarjana, magister, yang yang pertama fokus untuk melaksanakan kewajiban saya untuk belajar menempuh 36 SKS yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan efektif dan maksimal semaksimal mungkin. Sementara itu, saya dalam hal ini kontribusi saya untuk mendampingi literasi teknologi guru untuk meningkatkan literasi mereka, saya akan mulai fokus untuk membangun jaringan profesional dengan para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang pendidikan. Saya berencana mengikuti berbagai konferensi dan seminar terkait, serta bergabung dengan organisasi internal maupun eksternal kampus, dan bergabung dengan li- relasi dari LPDP itu sendiri. Terakhir, saya akan mengembangkan kontribusi yang telah saya ini untuk lebih berdampak lagi dan mulai untuk mewujudkan apa yang sudah saya tulis di rencana kontribusi saya untuk pengabdian atau kontribusi kepada masyarakatnya, Bapak. Oke, baik. Dalam keberjalanan studi, diketahui saudara melebihi batas yang seharusnya tepat waktu. Apa dan bagaimana saudara akan lakukan? Baik, Bapak. Sebelumnya saya diri, Bapak, bisa menyelesaikan studi S2 tepat waktu atas dasar karena terbiasa yang pertama itu bekerja secara terstruktur, tercatat, dan disiplin. Saat menyelesaikan studi S1 di jurusan Pendidikan Agama Islam sebelumnya,
Saya mampu menuntaskan skripsi lebih cepat dari jadwal normal berkat perencanaan waktu yang ketat dan komunikasi rutin bersama dosen pembimbing. Selain itu, saya aktif mengikuti program kreativitas mahasiswa seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, mengelola kelompok belajar, serta menjalankan program pengabdian. Semua ini saya lakukan beriringan tanpa mengganggu studi utama saya. Dengan dasar hasil dari studi S1 saya meraih IPK 3,90. Itu suatu hal yang bisa dikatakan atau menjadi dasar di mana saya bisa tetap optimal untuk menjalankan kewajiban saya di sela-sela kesibukan saya. Di jenjang S2 juga nanti saya sudah memiliki rencana topik riset sejak awal. Saya juga akan dari riset itu sendiri pengembangan teknologi pembelajaran untuk guru PAI. Saya juga telah membiasakan diri membuat timeline mingguan, harian, serta memiliki jejaring dosen di pendidikan Islam yang seperti yang saya sudah sebelumnya, kolaborasi riset dan relasi itu bisa memudahkan dan bahkan saya bisa optimis dapat lulus tepat waktu dan optimal, Bapak. Adapun jika ada kendala di luar yang sudah saya lakukan dengan punya kolaborasi riset dengan terus berkonsultasi dengan dosen pembimbing baik Kaprodi ataupun dosen pembimbing tesis saya nantinya, saya akan mengkomunikasikan juga dengan pihak LPDP ada kemungkinan saya tidak lulus tepat waktu. Tapi harapannya itu sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak eh, akan terlaksana karena saya sangat optimis dapat lulus tepat waktu dan optimal jika tidak ada sesuatu yang di luar saya. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebentar. Oke. Menurut saudara, apa yang menjadi ruhnya dalam pembelajaran? Baik, Bapak. Yang menjadi ruh dalam pembelajaran bagi saya pribadi adalah tantangan, Bapak. Ketika dalam pembelajaran itu ternyata tidak membuat saya bertambah ingin tahunya, tidak membuat saya berkembang, itu bagi saya pribadi tidak menggairahkan ruh saya pribadi gitu, Bapak. Makanya selama ini saya terus mencari sesuatu kesibukan yang menantang pada akhirnya sehingga eh, bagi saya ruh dalam pembelajaran itu ada yaitu tantangan yang achievable dalam artian yang masih bisa kita rasional untuk bisa kita capai, yaitu bukan tantangan yang impossible. Itu definisi ruh dalam pembelajaran bagi diri saya pribadi, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian, apa yang dimaksud media dan apa saja macam-macamnya? Baik, Bapak. Untuk media sendiri adalah objek, Bapak. Objek untuk menyampaikan pesan. Dan untuk jenis-jenisnya sendiri, untuk saat sekarang ada banyak, Bapak. Ada media visual, media tulis, media audio visual. Bahkan sekarang sudah ada eh, media virtual reality atau media media 3D seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Kemudian, seberapa pentingkah media dalam proses pembelajaran? Baik, Bapak. Berdasarkan hasil dari tugas akhir saya menemukan fakta bahwa media itu eh, posisi atau objek dalam pembelajaran itu yang sangat penting di luar adanya guru, adanya lingkungan yang kondusif. Media juga memiliki peranan yang sangat mendukung. Salah satunya peran bisa memudahkan siswa dalam menangkap informasi atau memahami pembelajaran pada saat itu. Dan hal lainnya, selain menangkap dan memahami, media juga bisa memberikan suatu gairah atau ketertarikan
belajar siswa untuk mendalami pemahaman tertentu. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Apakah manusia dapat diganti oleh teknologi? Mengapa demikian? Baik, Bapak. Apabila kalimatnya itu apakah manusia bisa digantikan dengan teknologi? Bagi saya pribadi itu tidak bisa. Sampai akhir pun manusia tidak bisa digantikan dengan teknologi. Karena ada hal yang tidak bisa dilakukan teknologi dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Adapun jika kalimatnya adakah pekerjaan yang bisa digantikan oleh teknologi, saya sangat setuju dan sekarang adalah bukti nyata di mana banyak pekerjaan yang sudah digantikan dengan teknologi. Seperti itu, Bapak. Kemudian menurut saudara, apa yang menjadi problem terbesar dari teknologi sampai hari ini dan belum terpecahkan solusinya? Lalu bagaimana solusinya? Baik, Bapak. Eh, ini selaras dengan kontribusi saya, Bapak, di mana teknologi itu mempunyai problem yang tidak bisa diatasi bahkan oleh siapapun di dunia ini. Apa itu? Problem dari teknologi itu adalah kecepatan, Bapak. Teknologi itu berkembang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Sedangkan kita manusia belajar punya temponya sendiri-sendiri. Sehingga dalam hal ini kontribusi saya, di mana ketika saya menjadi guru PAI, Bapak, di sekolah yang ada di Kota Bandung, saya menemukan banyak guru yang belum bisa berkembang seperti berkembangnya teknologi yang sangat cepat ini. Kalau di luar sana sudah menggunakan AI, bahkan ada di sekolah di kita itu menggunakan banyak menggunakan metode konvensional atau ceramah dan itu sangat memprihatinkan Bapak karena saya melakukan survei kecil-kecilan yang menjadikan dasar saya melakukan pengembangan media pada tugas akhir saya, di mana saya melakukan survei kepada 35 siswa kelas 7 hingga 9 yang mana hasilnya itu mayoritas siswa sebanyak 70% dari mereka itu menganggap pembelajaran PAI membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, Bapak. Hal ini sangat membuat saya shock dan hal itu yang membuat saya menyadari ternyata adanya kesenjangan antara pendekatan guru dan dunia digital yang dihidupi oleh siswa. Sehingga dalam kontribusi dalam LPDP saya ingin sebagai seseorang yang mempunyai kompetensi digital dan diakui secara sertifikasi, walaupun saya mempunyai linearitas dalam pendidikan agama Islam, saya ingin berbagi, saya ingin sharing, saya ingin mendampingi agar nilai-nilai yang dibutuhkan oleh siswa pada pembelajaran agama Islam itu tetap tersampaikan dan tetap dipahami sehingga harapannya ke depannya siswa di negara kita itu dan berdasarkan proyeksi tahun 2045 itu usia produktifnya akan sangat banyak sekali dan itu menjadi keunggulan kita. Jika pendidikan agamanya itu tidak dipahami, itu akan menjadi bumerang bagi bangsa dan negara kita. Karena tanpa pendidikan agama, karakter dari generasi bangsa kita itu akan sangat tidak berintegritas ke depannya. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Sebentar. Oke. Ah, mohon lanjutkan ayat berikut. Kalla bal tukazzibuna biddin. Sebentar, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bala tukadzibuna biddin. Astag- In, as- inna lain. Eh, boleh diulangi lagi, Bapak? Maaf. Kalla bal tukazzibuna biddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin.
Asia. Kalla bal kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Eh, Mohon maaf Pak, apakah ayat itu? Kalla bal tukazzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna bidin. Kalla bal bidin kalla bal tukrimunal yatim. Inna. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa yang saudara akan lakukan setelah studi? Baik Bapak. Apa yang saya akan lakukan setelah studi nanti? Yang pertama atau dalam jangka pendek, dalam 1 sampai 2 tahun, saya akan melakukan apa yang sudah saya cantumkan untuk kontribusi saya, yaitu saya akan membentuk tim inisiator, di mana inisiator ini akan mendirikan lembaga inovasi teknologi pendidikan agama Islam yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan guru PAI. Yang fokus awalnya itu akan membuat program workshop literasi digital untuk guru PAI, kemudian mentoring pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi, serta kita akan lakukan pilot project untuk digitalisasi pembelajaran PAI di 1 atau 2 sekolah di Kota Bandung, Bapak. Dan harapannya dengan hal tersebut, pada 2 tahun pertama, setidaknya ada minimal 20 guru PAI yang berdaya digital dan menghasilkan 2 sampai 3 produk media pembelajaran yang inovatif, berbasis teknologi, dan menjadi model awal replikasi di daerah lain. Kemudian, pada jangka menengah, saya akan meluncurkan lead PAI di daerah-daerah lainnya dengan jejaring yang sudah saya dapatkan ketika S2 nanti. Kemudian akan memulai untuk berkolaborasi dengan kemitraan seperti MGMP atau Kemenag, Bapak, dan perguruan tinggi untuk mengadopsi dari pelatihan yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari program untuk peningkatan kompetensi guru. Dalam kaitannya menengah ini, targetnya itu dalam 5 tahun, minimalnya kita bisa membantu 100 guru dari 5 kota besar menerbitkan 1 buku panduan dan 1 jurnal terindeks nasional atau 1 artikel terindeks nasional. Kemudian pada jangka panjangnya, saya akan melanjutkan studi doktoral di bidang pendidikan karakter atau teknologi pendidikan Islam, dan harapannya saya bisa mendirikan eh, lead PAI atau PAI Research Center yang fokusnya untuk pengembangan teknologi kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Kemudian saya akan aktif sebagai dosen peneliti yang menghasilkan karya ilmiah terapan untuk penguatan kebijakan pendidikan karakter di madrasah dan sekolah umum, Pak. Oke, baik, terima kasih Saudara Ridwan telah memberikan jawaban-jawaban terkait konfirmasi yang saya tanyakan beberapa hal kepada saudara. Berikutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Ibu Trias Leonita. Kepada Ibu Trias dipersilahkan. Okay, good evening, Mr. Ridwan. I want to ask you about your study. Uh, what challenge might you face during your study in the future? Izinkan saya menjawab, Bu, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang menjadi tantangan untuk saya belajar ke depannya, yaitu saya bisa terus untuk update kaitannya dalam hal ini, update dalam teknologi, karena saya ingin berkontribusi aktif dalam teknologi pendidikan agama Islam untuk pembelajaran PAI. Kaitannya saya harus terus update sehingga saya nggak bisa untuk eh, dalam hal ini stuck 1 tahun untuk tidak belajar. Dan hal itu sudah saya atasi, eh, tidak menjadi
suatu hal yang sangat challenging, tapi pada awalnya itu menjadi challenging ketika saya kuliah atau menjadi mahasiswa. Seperti itu, Ibu. Oke, selanjutnya tadi kan sudah beberapa disebutkan kontribusi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa dia pembelajaran ya. Baik, Ibu, izin menambahkan untuk kontribusinya sendiri yang akan saya lakukan itu bukan hanya output dari pengembangan media pembelajaran, tetapi saya akan mendampingi, membantu, bahkan membuat komunitas untuk PAI atau guru-guru PAI itu bisa survive dalam kaitannya untuk adaptasi dengan eh, teknologi untuk pembelajaran PAI di sekolah. Seperti itu, Ibu. Baik, di dalam esai ada ringkasan pengabdian pasca studi disebutkan juga eh, menjadi dosen PAI dan peneliti di universitas di Indonesia. Untuk menjadi peneliti, apa yang akan dilakukan oleh Saudara Ridwan? Baik, Ibu. Sebagaimana pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa PAI, saya sudah melakukan beberapa penelitian dan hal itu akan terus saya lakukan ketika saya menjadi mahasiswa S2 nantinya. Saya akan terus berkolaborasi khususnya dalam hal ini riset bersama dosen saya di PAI ataupun dosen saya di luar PAI. Dan topik khusus untuk fokus dari penelitian saya yaitu untuk pengembangan teknologi kaitannya dengan pembelajaran PAI. Seperti itu, Ibu. Dan khususnya juga pengembangan pembelajaran PAI itu bukan hanya digunakan untuk pemahaman semata, tapi harapannya penggunaan itu bisa ditujukan untuk peningkatan karakter religius siswa. Seperti itu, Ibu. Oke, mungkin bisa dijelaskan tadi Saudara Ridwan juga menyebutkan sudah ada rencana tesis ya. Betul, Ibu. Boleh dijelaskan seperti apa? Sejauh ini masih berupa draft dan berupa diskusi bersama dosen ya di Magister PAI UPI, Ibu. Sejauh ini riset saya berfokus pada kelanjutan dari topik penelitian S1 saya, di mana saya pada S1 itu mengembangkan media museum virtual tour. Dan untuk rencana tesis, saya akan meneliti dari pengaruh penggunaan media museum virtual tour tersebut kaitannya terhadap peningkatan karakter religius siswa, Ibu. Baik, itu tadi tujuan. Lalu untuk manfaatnya sendiri dari bidang bidang keilmuan dan bidang di pada masyarakat seperti apa? Baik, Ibu. Harapannya secara umum itu media ini dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja, Ibu, di lingkungan sekolah melalui peningkatan karakter religius sebagai pondasi utama pembentuk perilaku siswa. Adapun untuk kontribusi penelitian mungkin secara teoritis itu akan menambah literatur kaitannya tentang pemanfaatan media digital, khususnya museum virtual yang pada saat ini sangat sedikit sekali yang meneliti terkait pengembangan media berbasis virtual, Ibu, di dalam pembelajaran PAI dan kaitannya dalam peningkatan karakter religius siswa. Kemudian memberikan kerangka konseptual baru tentang hubungan antara edukatif dan problem solving karakter siswa. Secara praktisnya juga bisa memberikan model implementasi pembelajaran berbasis museum virtual di sekolah menengah ataupun sekolah menengah pertama dan lainnya menjadi referensi bagi guru PAI atau BK, Ibu, dalam pengembangan kurikulum dan penggunaan media digital yang efektif untuk membangun karakter siswa. Dalam hal ini yang terakhir, kontribusi kebijakan juga yang sudah kita bicarakan ketika meneliti tentang ini bisa menjadikan suatu masukan bagi lembaga pendidikan atau pemerintah dalam menyusun kebijakan
integrasi media digital yang bermuatan nilai religius dalam kurikulum pendidikan karakter jika penelitian ini berhasil dilakukan dan ternyata hasilnya adanya peningkatan karakter siswa, Ibu. Oke, baik. Jadi tadi museum virtual tour seperti itu ya. Ya, betul, Ibu. Bisa dijelaskan materi-materi apa saja sih yang ada di dalam pembelajarannya? Mungkin dari museumnya sendiri kan ada banyak sekali museum ya. Bisa dijelaskan juga museum yang seperti apa, kemudian juga materi yang akan dimasukkan ke dalam pembelajarannya. Baik, Ibu. Untuk kaitannya materi dari museum virtual sendiri, itu pada waktu S1 kita memfokuskan pada materi yang sifatnya itu kaitannya dengan museum, Ibu. Eh, Materi yang kaitannya dengan museum itu yang pertama yaitu sejarah, Ibu. Dan dalam riset saya, berdasarkan bacaan pada waktu S1 saya, sejarah itu eh, mempunyai peranan penting untuk menjadikan seseorang itu termotivasi untuk menjadi seseorang, atau bisa kita sebut menjadi role model dalam kehidupannya. Dan yang kita sajikan dalam museum virtual tour itu sendiri yaitu karakter dari beberapa orang, dalam hal ini karakter tokoh-tokoh sejarah Muslim pada zamannya yang mempunyai kapasitas yang bisa menjadi role model bagi anak-anak, sehingga pada sebelumnya kita sudah melakukan survei awal, ternyata masih banyak anak yang belum mempunyai jati diri atau mempunyai arah diri ke depannya, siapa tokoh idamannya dan lain sebagainya. Dengan materi tersebut, eh, mereka harapannya bisa mempunyai eh, gambaran terkait ada loh eh, tokoh-tokoh yang secara religius itu sangat tinggi dan mempunyai dampak sosial yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Berarti materinya itu tidak harus pergi ke museumnya seperti itu ya, tapi kayak tokoh sejarah, materi-materi seperti itu ya, betul. Betul, Ibu. Berarti nanti produknya maksudnya ada bentuk materinya itu dalam bentuk video, apakah seperti itu? Materinya itu ada tiga, Ibu. Jadi posisi awalnya itu siswa nanti akan menggunakan alat VR untuk bisa masuk ke dalam museum virtual tour tersebut. Kemudian di dalam museum, sebagaimana museum seperti yang biasanya kita lakukan kunjungan, ada animasi 3D yang kaitannya mungkin tentang kerajaan, tentang gambar karikatur tokoh, tentang eh, yang bisa mengilustrasikan dari karakter-karakter atau cerita dari yang bisa digali keteladanannya oleh siswa, seperti itu, Ibu. Itu juga di dalamnya termasuk ada video, teks, dan 3D animasi. Oke. Dalam pembuatan video dan penggunaan VR juga ya, teks animasi, itu nanti Saudari Ridwan akan melibatkan pihak luar atau memang Saudari Ridwan memang punya kemampuan untuk membuat video seperti itu atau bagaimana? Baik, Ibu. Untuk pengembangan yang museum virtual tour sendiri itu sudah dilakukan, Ibu, dan sudah beres. Eh, Adapun untuk pembuatan dari kontennya itu dibuat oleh saya pribadi, dan ada juga yang kita kolaborasi, walaupun secara pribadi saya bisa dan mampu untuk melakukan, namun pentingnya untuk kolaborasi itu tetap saya eh, lakukan karena pada topik tugas akhir saya alhamdulillah mendapatkan pendanaan dari program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora, sehingga pada waktu eh, melakukan penelitian, kita melakukan berkolaborasi atau bekerja sama untuk menyelesaikan topik tugas akhir yang saya seperti itu, Ibu. Oke, boleh dijelaskan mungkin keunggulan dari riset ini. Baik, Ibu. Untuk mungkin urgensi atau keunggulan dari riset yang saya lakukan, eh, di mana
pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI ini bukan hanya untuk memahamkan siswa untuk menyerap informasi seputar pembelajaran di PAI, tapi jauh lebih dari itu kita membuat pengembangan media itu fokus untuk kepada fenomena-fenomena yang terjadi pada siswa-siswa di sekolah. Jadi adanya hubungan realitas terkini dengan media yang dibuat dengan isi kontennya. Salah satu contohnya fenomena kenakalan remaja mungkin Ibu, ada bullying, penyimpangan, dan kita sebut itu, kita istilahkan dengan problematic peer relations, itu menjadi masalah yang kita coba atasi, salah satunya menggunakan media ini, dan pengatasian itu dalam program pengabdian kepada masyarakat itu mendapatkan pendanaan juga di program kreativitas mahasiswa, dan itu sudah ada hasilnya Ibu, adanya peningkatan karakter religius dalam hal ini, pemahaman mereka tentang jati diri mereka sendiri mau jadi apa. Dalam arti lain, mereka terinspirasi oleh tokoh-tokoh tersebut, sehingga mereka terus menggali dan tidak tercemar oleh inspirasi dari karakter-karakter yang mungkin contoh dalam hari-hari. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti tadi kan kelanjutan dari penelitian sebelumnya ya. Ya, Jadi untuk kebaruannya di penelitian ini apa ya? baik Ibu. Untuk kebaruannya, untuk penelitian sebelumnya itu kita hanya dalam tahap variabelnya itu pemahaman untuk materi sejarahnya. Ini pengaruh dari karakter atau peningkatan karakter religius untuk mengatasinya itu secara pengaruhnya. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi kayak menilai karakter ya. Ini Betul, kan Ibu. masuk dalam penelitian kuantitatif berarti. Betul, Ibu. Ah, baik. Untuk alat ukurnya sendiri, kan ini karakter ya, sulit mengukur karakter dengan nilai yang tepat seperti itu. Nanti bagaimana cara Saudara Ridwan untuk menilai hal tersebut? Baik, Ibu. Untuk instrumen yang kita jadikan tolak ukur bagaimana adanya peningkatan itu ada dua hal, Ibu. Yang pertama itu nanti ada kuesioner dari religiusitas sendiri, kemudian ada skala problematik peer relations yang itu melibatkan lingkungan sekitar eh, dari siswa tersebut, mungkin salah satunya BK, untuk dari karakter siswa tersebut. Sejauh ini itu yang kita baru diskusikan sebagai draft rencana tesisnya, Ibu. Oke, menarik ya tesisnya ya. Kemudian eh, apakah nanti kira-kira dari penelitian ini bisa ada kesinambungan? Maksudnya kan ada VR, ada teknologi-teknologi, sedangkan di beberapa daerah mungkin belum bisa menerima teknologi tersebut. Bagaimana nanti keberlangsungan atau implementasinya ke masyarakat? Baik, Ibu. Hal itu menjadi salah satu tantangan juga, Ibu, bagi kita pribadi. Namun hal itu tidak menjadi kita menyerah akan fakta bahwa di lapangan itu banyak sekolah yang masih terkendala fasilitas, salah satunya mungkin internet dan teknologi VR itu sendiri. Dan kedepannya mungkin dengan program pemerintah, dengan peningkatan kualitas dari fasilitas sekolah, penggunaan dari media yang kita eh, kembangkan ini bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah. Namun kita sudah memikirkan alternatif lain untuk dari pengembangan media VR yang sudah kita lakukan, di mana akses penggunaan media VR ini bisa dilakukan melalui handphone, Ibu. Jadi eh, kendala yang tadinya itu harus membeli VR yang mahal itu bisa diakses dengan menggunakan handphone saja, di mana handphone itu sudah menjadi hal yang wajar atau
siswa-siswa dimanapun juga itu sudah punya seperti itu, Ibu. Baik, menarik. Jadi bisa untuk mungkin nanti penelitian berikutnya ya dengan handphone. Jadi adaptasi teknologi ini ke handphone seperti itu. Betul. Baik, kita berlanjut ke yang berikutnya. Dari Saudara Ridwan, kenapa ya memilih LPDP bukan beasiswa yang lain? Baik, Ibu. Eh, Kenapa saya pribadi itu memilih LPDP dibanding beasiswa lain yang sejenis, Ibu? Yang pertama, alasan saya memilih LPDP, saya itu sangat tertarik ketika membaca buku panduan dan mendengarkan sosialisasi di mana LPDP itu bukan hanya sekedar program semata beasiswa, karena visinya itu salah satunya sangat kuat dalam mencetak pemimpin masa depan Indonesia. Saya sebagai praktisi muda di bidang pendidikan, Ibu, berkolaborasi lintas sektor, jurusan, dan menciptakan dampak nyata melalui riset dan gerakan sosial pendidikan. Dan saya juga berpikiran terbuka, bertanggung jawab atas setiap keputusan. Dengan latar belakang tersebut dan pengalaman yang saya miliki, saya percaya diri bahwa saya termasuk di antara pemuda di Indonesia yang layak menjadi bagian dari investasi strategis dari LPDP itu sendiri, Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Cukup ini ya. Cukup mengenal LPDP seperti apa gitu. Lalu bagaimana seandainya saudara Ridwan tidak diterima oleh LPDP? Baik, Ibu. Jika saya tidak diterima oleh LPDP, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya mempelajari atau mengevaluasi diri saya pribadi tentang apa yang menjadi catatan yang bisa saya improve, dan pada dasarnya kontribusi yang sudah saya catatkan di essay ataupun di CV di LPDP itu sendiri akan tetap saya lakukan, akan terus saya berproses ke depannya, sehingga ketika ke depannya ada kesempatan lagi, saya akan hadir dengan kesiapan yang lebih matang, tidak hanya secara akademis, tetapi juga dengan pengalaman nyata di lapangan berdasarkan kontribusi yang sudah saya lakukan. Karena bagi saya, kontribusi kepada bangsa adalah komitmen seumur hidup, bukan sekedar hasil dari sebuah program. Dan beasiswa LPDP adalah salah satu cara untuk memperluas dampak tersebut. Namun semangat untuk mengabdi akan terus berjalan dengan atau tanpa beasiswa ini. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Seandainya nih, oh ya, sebelumnya saya nanya dulu, apakah memang dalam studi saudara Ridwan nanti kolaborasinya ada dengan pihak luar negeri selama masa studi? Sejauh ini belum merencanakan seperti itu, Ibu. Oke, berarti belum ada rencana untuk kolaborasi dan pihak luar negeri. Nah, kalau Ya. seandainya ada pihak luar negeri ini tertarik dengan penelitiannya saudara Ridwan tadi yang disebutkan menarik, soalnya kan kemudian menawarkan untuk bekerja di luar negeri dengan benefit yang menarik, tapi juga akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Apakah saudara Ridwan akan menerima tawaran tersebut? Namun harus bekerja di luar negeri. Baik, Ibu. Eh, saya melihat bahwa bekerja di Indonesia atau kembali ke Indonesia dan berkarir di luar negeri itu bukan pilihan yang saling eksklusif gitu, Ibu. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, dan saya percaya bahwa kita perlu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bangsa. Saya percaya bahwa ketika saya nanti sebagai penerima beasiswa LPDP, kewajiban memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah saya peroleh dan didanai disupport oleh LPDP harus dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Oleh karena itu, saya berpandangan jika di posisi demikian, untuk kembali ke Indonesia atau bekerja di Indonesia itu menjadi satu hal yang saya optimalkan sebagai salah satu kontribusi yang saya catatkan di essay dan di CV pribadi saya.
Adapun jika kolaborasi itu masih bisa dilakukan dengan mungkin Ibu dengan work from home ataupun kita bisa berkomunikasi secara tidak harus langsung datang ke sana, saya akan tetap menerima dan itu akan menjadi pengalaman baru bagi saya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Dari saya mungkin cukup dari saudara, eh, dari Kak Ali. Apakah ada tambahan Kak Ali? Udah ya berarti ya kalau ini ya. Ya. Menyampaikannya ke grup. Terima kasih. Oke, baik. Sudah ya. Tadi sudah dipungkas oleh Kak Oni sebagai sesi akhir. Pada hari ini sudah terlaksana ya untuk simulasi mock up interview dengan Ridwan gitu ya, Kak Ridwan gitu. Em, Ulasannya dari saya, kita langsung menuju tahap pengulasan ketika simulasi ya. Em, yang pertama, tapi sebelum ulasan ke sana ya, ada dua hal dulu yang sebelumnya ingin aku sampaikan gitu ya. Utamanya buat ke Kak Oni gitu ya. Yang pertama, Ridwan ini ternyata adalah adik tingkat eh, saya gitu di kampus gitu ya. Dan pun saya baru tahu gitu, baru tahu bahwa ternyata ada juga nih yang junior yang apply LPDP ya bersyukurlah itu yang satu. Yang kedua, walaupun di samping itu rada greget juga gitu. Ini sama kasusnya dengan kemarin malam dengan Kak Kurni gitu ya. Semoga bisa jadi evaluasi ke depannya gitu ya. Apapun, dalam hal apapun, makanya tadi disebutkan juga di dalam pertanyaan, penting nggak buat komunikasi gitu. Penting kata Ridwan, karena penjabarannya A, B, C, D. Tapi kok nggak menunjukkan gitu, nggak menunjukkan komunikasi yang baik ya kamu ke mentor gitu. Padahal kan yang butuhnya kamu, butuhnya ke mentor. Nah, maka ini kemana nih orang gitu lama banget gitu ngehubunginya gitu. Jadi kalau bisa mah nanti di apapun platformnya, di apapun urusannya, kaitannya dengan seseorang itu harus langsung ya, harus langsung gitu. Karena itu kan bagian dari komunikasi, etika komunikasi juga ya, adab gitu. Untuk ulasan di simulasinya nggak banyak, cuman ada tiga hal aja. Yang pertama, saya akan sengaja ujikan tentang kompetensi pedagogik mengenai kompetensi dosen diatur dalam undang-undang apa. Nah, itu Ridwan terlewat. Itu fatal itu. Harusnya kita sebagai orang UPI, lulusan UPI harus sudah di luar kepala itu. Undang-undang tentang pendidikan, Sisdiknas, undang-undang kompetensi guru dan dosen itu harusnya sudah bisa gitu, diemban gitu kompetensi itu. Yang kedua juga tadi dicobakan untuk mengetes hafalan gitu ya. Hafalan itu pada surat Al-Infitor itu. Surat Al-Infitor ayat 9. Suruh dilanjutkan, kok ngelanjutinnya malah nyambungnya ke surat yang lain gitu. Kala bal tukadzibuna biddin harusnya wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Nah, harusnya itu sambungannya. Nah, itu. Ya siapa tahu gitu nanti di saat eh real wawancaranya ditanyain seputar pertanyaan-pertanyaan kompetensi gitu. Mungkin entah itu bahasa Arab gitu di tesnya gitu ya sama panelis sama pewawancara. Apalagi kalau karena kita mempunyai prodi agama Islam atau bidang keagamaan, nah, otomatis pasti ada selingan-selingan pertanyaan tentang kompetensi kita gitu di bidang keagamaan gitu. Makanya sengaja akan munculkan gitu. Itu ulasan yang ketiga terakhir barangkali dari segi pembawaan etika sudah bagus, tapi paling mungkin ini ya apa namanya? Em, Jangan seperti kita berwawancara itu menghadap-hadapan kayak ada catatan atau contek gitu ya. Itu itu akan nanya dulu lah. Ada catatan nggak di Ridwan?
yang dibaca selama tadi diwawancara? Ada poin-poinnya. Ah, iya. Ketahuan, ketemu itu yang jadi poin juga. Ini kayaknya kelihatan deh, dia kayak baca gitu, baca catatan. Tapi bukan Ridwan aja, sama dengan kakak Mentiam pertama, kedua, ketiga, bahkan Kak Kurni pun kemarin. Kalau Kak Kurni nggak terlalu deh. Sebelumnya Kak Humaira, nah Kak Humaira itu dia kelihatan banget gitu, kayak baca poin catatan. Nah kalau bisa jangan di ada ya, kalau bisa saat wawancara aslinya mengalir aja, Ya, Kang. mengalir, jujur, apa adanya, sampaikan pada pewawancara gitu ya. Eh, Seolah-olah kita sedang berdialog, berkomunikasi gitu ya, dengan mereka. Dari segi etika pembawaannya sebenarnya Ridwan udah bagus, cuman ada beberapa pertanyaan itu kayak kok kayak baca gitu, sayang gitu. Buat apa baca catatan gitu? Padahal apa adanya aja, sampaikan mengalir gitu. Itu aja paling ulasan dari aku, cuman 4 hal ya, berarti 5 hal tadi ya. Demikian, kau nih barangkali ada tambahan. Oh, tambahannya ini sinyal ya, jangan kayaknya jangan pakai sinyal yang sekarang deh. Banyak putus-putus tadi ya. Iya, Kak. Ini pakai sinyal apa ya? Sinyal WiFi sih, Kak. IndiHome. Wi-Fi, IndiHome. Mm-mm. Iya, kayaknya apa gangguan atau apa? Tapi sepertinya tidak aman ya. Banyak putus-putus tadi. Itu kemudian penggunaan bahasa Inggris, walaupun memang saya nggak jago ya, maksudnya saya mencoba gitu. Mencoba untuk bertanya bahasa Inggris, mungkin disiapkan satu pernyataan dalam bahasa Inggris juga untuk mengalihkan wawancara supaya kembali ke bahasa Indonesia, kayak switch gitu. Jadi, Oh iya, tapi dalam bahasa Inggris. iya. Misalnya, ini di bahasa Inggris kan nanti Saudara Ridwan mungkin bisa bikin ya. Saya akan menjelaskan dengan lebih baik dan lebih detail dengan bahasa Indonesia. Izinkan saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Kalau kata pewawancara, oke, lanjutkan dalam bahasa Indonesia, baru dilanjutkan dalam bahasa Indonesia gitu. Biasanya diterima sih, itu. TOEFL-nya juga 583, sepertinya aman untuk pakai bahasa Indonesia, tak cuma disiapkan aja. Biasanya yang 600 gitu udah disuruh bahasa Inggris, tapi 583 udah tinggi. Biasanya ada aja gitu selentingan pakai bahasa Inggris. Atau gini aja bikin kalau memang bisa menjawab dalam bahasa Inggris pertanyaan itu dijawab dalam bahasa Inggris singkat, tapi di ujungnya bilang lagi saya lebih bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Izinkan saya menjelaskan dalam bahasa Indonesia gitu. Itu nanti dibuat pertanyaannya jangan langsung ke bahasa Indonesia. Itu kemudian kontribusi sudah cukup baik ya jawabannya juga penelitiannya udah cukup oke. Mungkin saya kurang menggali tentang metode penelitian ya, mungkin siap-siap dipertanyakan tentang itu. Kayak tadi instrumen, cara ukur, terus juga mengambil sampel murid dari mana, kayak gitu. Itu siap-siap ditanyakan. Apalagi ya, nggak banyak, cukup itu aja sepertinya. Nanti hati-hati di sinyal aja. Tuh. Oke. Nah, baik, Kak. Sebelumnya izin menanggapi eh, statement dari Kang Ali dan Kak Oni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kang Ali sama Mbak Oni atas waktu dan untuk saya dan memberikan saran beserta improve untuk kebaikan saya nanti wawancara. Dan mohon maaf sebelumnya dan saya sangat malu sekali sebenarnya dengan Kang Ali eh, karena komunikasi kita sebelumnya memang ada kendala. Mungkin saya nggak bisa menyebutkan kendalanya apa, tapi intinya saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu akan jadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Mohon dimaafkan Kang Ali dan sebagai kakak tingkat saya juga Kang dan ke Kak Oni juga seperti itu Kak. Sangat tadi sangat sangat gugup sekali sih Kang karena ini baru pertama kali mock up dan terus ditanya pertanyaan yang memang di luar ekspektasi saya sehingga ada banyak sekali sebenarnya kegerogian saya pribadi dan tadi sempat ditanya itu ngeblank banget soalnya eh, saya sangat gugup sekali sih Kang buat ngejawab takut salah dan sebagainya sehingga tadi ada beberapa yang miss dan sebagainya. Eh,
intinya saya mengucapkan terima kasih banyak ke Kang Ali yang sudah menyempatkan waktunya dan Kak Oni semoga Kang Ali sehat selalu dan Mbak Oni juga sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya dan disukseskan segala apa yang dikerjakannya. Amin, amin. Baik, baik. eh saya juga menanggapi gak jadi masalah Wan. Kalau salah mah itu hal biasa. Kalau kata Pak Toto, mahasiswa salah itu wajar karena dia Iya. masih belajar mahasiswa. Kalau dia merasa sudah pintar ya ngapain belajar gitu. Itu mahasiswa. Jadi tanamkan eh mental itu gitu ya. Jadi jangan jangan dulu takut atau khawatir gitu ketika menghadapi persiapan gitu ya, utamanya ini persiapan tentang beasiswa. Sebenarnya Kang juga sama, dulu juga sama, aduh, bahkan ngeblank ini gimana, gak ada gambarannya gitu ya saat awal-awal tahun 2022 itu gitu ya. Tapi akhirnya dari keterbukaan itu mencari award di LPDP yang udah jadi gitu ya, yang sudah aktif, tanya-tanya komunikasi, alhamdulillah banyak jalan terbuka, makin terbuka sampai hari ini gitu. Jadi itu saja akan amanatkan gitu ya. Kalau kita yang perlu maka raih gitu, capai terus, usahakan gitu. Jangan nunggu nasib itu buat nggak sangat disarankan gitu. Kalau nunggu nasib membuat apa gitu. Lebih baik ikhtiar dulu, baru nanti serahkan hasilnya kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Yang penting kita mau udah ikhtiar gitu. Itu aja mungkin. Ini juga menarik jawaban Ridwan tadi, nggak bisa diungkapkan ya udah nggak apa-apa, no problem. Sama kayak Kak Kurni tadi, saya akan sengaja gitu untuk men-spill beberapa hal gitu ya, utamanya komunikasi itu sangat penting banget komunikasi gitu. Apalagi kalau Kak Oni itu wah luar biasa lebih sibuk dari Akang Kak Oni itu. Dia praktik juga kuliah, wah padat gitu seharinya gitu. Ayah Akang mah, kalau Akang mah cuma ngajar aja di sekolah, cuman lumayan juga ngajarnya padat juga sama gitu. Makanya nggak bisa di siang hari, di pagi hari, di hari biasa nggak bisa gitu. Kecuali paling memungkinkan malam, oke gitu. Ini pun jadi satu apa ya, satu kerelaan hati Akang gitu untuk ya udahlah gas aja gitu. Yang penting jalan gitu. Kalau boleh tahu, emang untuk sesi mock up, apa wawancara aslinya udah keluar tanggalnya munculnya? Belum, Kang. Itu tuh Oh, tanggal belum. 26 sampai 5 Juni katanya. Hmm, Tapi belum. kalau kemarin Kak Oni sempat di Japri saya sama Kak Ika kemarin. Kak Ika udah beres kayaknya. Kemarin udah diwawancara gitu. Kalau Kak Ika. Jadi sempat ada yang ngabari ke aku gitu ya, menti lain. Mohon izin Kak, mohon doanya saya akan wawancara gitu. Entah hari kemarin atau satu harinya yang lalu gitu. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu, nah, itu sudah dilaksanakan gitu. Ya, maksudnya begini, akan menyarankan ke Ridwan, siapa tahu misalkan merasa masih kurang gitu untuk latihan mock up, nanti coba em, akan hubungkan gitu ya dengan relasi-relasi yang lain, ditanya-tanya gitu kesediaannya apakah bisa untuk latihan gitu dengan yang lain karena kewajibannya kita cuman 1 kali gitu ya mentor dengan menti gitu sisanya mah emang nggak dipersilahkan untuk improve mandiri gitu. Kalau ini gimana, ada tanggapan? Ya, ya itu sama sih dengan kali. Mungkin nanti kalau lebih banyak yang akan mock up selain kami gitu, pandangannya jadi luas. Jadi kayak nggak cuma dari kami gitu, masukan-masukannya. Mm-mm. Baik, makasih banyak Kak Ali, Mbak Oni. Ini sangat menarik bagi saya pribadi untuk saran dan improve-nya tadi yang sudah disampaikan. Hmm, sip. Demikian atau ya untuk eh, sesi latihan mock up kita kelompok 7 pada hari ini yang ternyata sebagai sesi mock up terakhir juga untuk jalur non LOA. Alhamdulillah kita sudah terlaksana baik LOA maupun non LOA. Untuk LOA-nya eh, baru saya sendiri kemudian bergabung dibantu alhamdulillah oleh Kak Wani gitu ya selama berjalan untuk sesi non-luarnya sangat luar biasa.
Sangat tidak terduga juga untuk menti kelompok 7 ini, dua PAI, dua juga di bidang ortodensi gitu ya, atau atau keilmuan kegigian gitu ya, yang mana expertnya itu Kak Oni gitu ya. Saya juga saat mendengarkan gitu ya, makin menambah wawasan baru lagi gitu ya di bidang ilmu kesehatan juga ya, itu sangat penting gitu ya untuk kita semua. Baik, demikian untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Oni, terlebih khusus untuk Ridwan, Kang Ridwan sebagai mentinya. Demikian kami berdoa semoga yang terbaik hasilnya buat Amin. Kang Ridwan gitu ya. Amin. Yang penting pede aja dan apa adanya ketika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis wawancara. Demikian untuk pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Oni makasih ya, Kak Oni wabarakatuh. ya. Ya, Kau nih. makasih semua. Yuk.